Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Leveling Pemagang Terkuat. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Shin pun kemudian berpindah ke Sekte Tuzao. Terlihatlah Master Sekte Tuzao yang menyampaikan sesuatu kepada dua tetua yang tersisa. Hari ini adalah hari untuk bernegosiasi dengan Yuzang. Sekarang tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima belum kembali. Apa yang kalian berdua pikirkan tentang cara menghadapi mereka? Mendengar itu, tetua kedua yang bernama Gui pun berkata, Master Sekte, aku telah berhubungan dengan mereka sepanjang waktu. Aku pikir negosiasi kali ini harus terus dilakukan olehku. Namun di dalam hati tetua Gui pun berkata, kali ini negosiasi kolam teratai, kakak tertua juga pasti akan pergi. Dan saat itu aku akan langsung menemui kakak tertua. Aku tidak ingin lagi tertinggal di tempat ini. Mendengar itu, tetua sang pun berkata bahwa dirinya tidak setuju dengan pernyataan tetua kedua. Mendengar kalau tetua sang tidak setuju, tetua Gui pun bertanya apa maksud dari tetua sang. Dan di dalam hatinya tetua Gui pun berkata, kupikir aku bersembunyi dengan baik. Mungkinkah dia tahu niatku? Dan setelah itu, tetua sang pun berkata, sekarang gak ada orang cukup di sekte ini. Jadi menurutnya yang paling cocok adalah dirinya yang pergi. Dan tetua kedua bertanggung jawab atas sekte. Namun aku ingin bertanya kepada tetua kedua, apa pendapatmu tentang keputusanku? Tetua Gui pun saat itu tersenyum dan berkata, kau adalah tetua agung sekte Tuzao yang berada di bawah satu orang lebih dari 10.000 orang. Aku nggak mungkin berani membantah perkataanmu. Jadi apa yang kau katakan itu udah pasti benar. Mendengar itu, Master Sekte Tuzao pun berkata, baiklah, sekarang musuh sudah dekat. Bagaimana kita bisa tidak stabil secara internal? Namun gak lama setelah itu, ketiga tetua sebelumnya pun kembali menemui Master Sekte. Melihat mereka yang saat itu kembali, Master Sekte pun langsung bertanya, kalian udah kembali? Apakah kalian udah mengetahui keberadaan pengkhianat si Jutang? Mendengar itu, tetua Liu pun berkata, lapor kepada Master Sekte, kami telah mengetahui tentang Jutang. Baru hari ini, Yuzang dan yang lain sedang bernegosiasi denganku di kolam teratai. Dan Jutang diam-diam menanggapi, berniat untuk membiarkan sekte Tuzaoku memasuki jebakan yang mereka bangun. Mendengar itu, Master Sekte pun berkata, itu pemikiran yang sangat kejam. Tapi untungnya ada tetua yang setia di sekte Tuzaoku. Kalau tidak, aku benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Mendengar itu, tetua sang pun berkata, Master Sekte, kenapa kita tidak menggunakan trik dan menangkap semuanya sekaligus? Mendengar perkataan dari tetua sang, Master Sekte Tuzao pun berkata, apa yang tetua pertama katakan itu memang benar. Dan aku memiliki niat yang sama seperti itu. Jadi rencanaku, tetua ketiga, tetua keempat, dan tetua kelima beserta aku akan memimpin elit di sekte menuju kolam teratai. Sedangkan tetua agung sang dan tetua kedua akan duduk diam di sekte. Mendengar itu, seluruh tetua pun mengikuti perintah dari Master Sekte. Dan setelah itu Master Sekte bersama tiga tetua itu pun berangkat menuju kolam teratai tempat Yuzang ingin bernegosiasi. Yuzang pun saat itu berkata, jadi tidak perlu membawa banyak orang jika kita ingin melakukan negosiasi. Tapi aku khawatir akan terjadi kecelakaan di pihak kolam teratai. Mendengar itu, Jutang pun berkata, jangan khawatirkan hal itu adik.
aku mempunyai koneksi di dalam sekte Tuzao. Mendengar itu, Yuzhang pun senang dan berkata, aku nggak menyangka kakak ternyata memiliki kartu as tersembunyi seperti itu. Dan setelah itu Yuzhang berkata di dalam hati, aku tidak yakin rencana apalagi yang Jutang miliki. Mulai sekarang, aku harus lebih waspada untuk bekerja sama dengannya. Dan setelah itu, Jutang pun kembali berkata pada Yuzhang, sekarang elit sekte Tuzao sudah pergi. Ada penjara bawah tanah di sana. Jadi ikuti aku. Di sisi lain, terlihatlah Jiang yang saat itu masih di penjara menunggu kedatangan dari masternya. Lelaki sebelumnya pun kemudian berkata, apakah kau masih berpikir gurumu akan menyelamatkanmu? Aku pikir dia pasti lagi enak-enakan bermain-main saat ini. Jiang yang mendengar itu pun jadi marah dan berkata, kau nggak boleh berbicara seperti itu tentang guruku. Guruku bukan orang yang seperti itu. Lelaki itu pun berkata, aku sebenarnya nggak mau meragukannya. Tapi ini pelajaran dari masa lalu yang aku alami. Bahkan orang tuaku dulu juga seperti ini. Jiang yang mendengar itu pun makin marah dan berkata, ketika guruku datang, aku pasti akan memberitahu guruku bahwa kau berbicara buruk tentang dia. Dan guruku tidak akan mengampunimu. Melihat Jiang yang saat itu menangis, pria itu pun jadi nggak tega dan minta maaf karena udah bicara kasar. Namun kemudian pria itu pun berkata, bagaimana kalau kita bertaruh? Apakah gurumu akan datang atau tidak? Jika gurumu tidak datang untuk menyelamatkanmu, maka mulai sekarang kau harus memanggilku kakak yang baik. Jika gurumu berhasil menyelamatkanmu, maka selamatkan aku juga. Aku akan membawamu teh dan air setiap harinya dan mulai sekarang akan memanggilmu bibi. Setelah mengatakan hal itu, pria itu pun berkata di dalam hati, tidak peduli menang atau kalah, aku tetap akan untung. Apa salahnya memanggilnya bibi? Agar bisa menghirup udara bebas, aku akan melakukan hal itu. Mendengar itu, Jiang pun berkata, tunggu saja, kau akan memanggilku bibi. Shin pun kemudian berpindah ke sisi lain di penjara bawah tanah. Terlihatlah dua orang penjaga yang saat itu sedang berbicara. Seseorang pun berkata, kepala sekte dan sekelompok tetua membawa elit ke kolam teratai. Aku harus mengawasinya agar tidak ada yang salah di sini. Mendengar itu, orang yang ada di sampingnya juga berkata, tapi di sini ada tetua pertama dan tetua kedua. Jika terjadi kesalahan, bahkan jika Yuzhang memiliki keberanian untuk datang ke sini, dia pasti akan kalah. Namun tiba-tiba Jutang pun langsung muncul di belakang mereka dan memukul pundak mereka yang membuat mereka saat itu sampai pingsan. Dan benar aja, Yuzhang saat itu datang menemui Jiang. Jiang pun saat itu menjadi senang dan berkata, aku tahu bahwa guru nggak akan pernah meninggalkanku. Yuzhang yang mengelus kepala Jiang itu pun berkata, maafkan aku karena diriku kau telah menderita selama ini. Jiang yang menang dari pemuda itu pun berkata, apakah perkataanku sebelumnya itu salah? Guruku kini datang menyelamatkanku, tapi kau tidak mempercayaiku, kau telah kalah. Mendengar itu, pria itu pun kaget dan berkata, senior, aku nggak bermaksud bermain-main seperti ini. Yuzhang pun saat itu bertanya pada Jiang, apa yang kalian bicarakan? Jiang pun jelasin bahwa mereka baru membuat taruhan. Jiang pun minta Yuzhang untuk membawa orang itu juga karena dia akan jadi pelayan Jiang di masa depan. Pemuda itu pun berkata kepada Yuzhang, senior, namaku adalah Fen Jian. Bawa aku bersamamu. Meskipun aku tidak memiliki keterampilan, aku mahir dalam formasi. Pasti ada saatnya aku akan berguna. Yuzhang yang melihat Fen itu pun berkata di dalam hati, agak menarik, tapi akting murahan anak ini sungguh menyebalkan. Yuzhang pun kemudian berkata, baiklah, kau ikut dengan kami.
Fan pun kemudian berkata pada Yuzang, "Terima kasih senior, tetapi lebih baik senior menangkap tetua Sang dan membiarkannya melepas rantaiku. Rantai yang mengikat tanganku ini memiliki formasi penahan yang diatur olehnya." Yuzang pun langsung melihat rantai itu dan berkata di dalam hati, "Menggunakan mata penghancur formasi, kau dapat melihat inti semua formasi di bawah tingkat Xuan. Dan tempat di mana energi spiritual berkumpul tidak diragukan lagi itu adalah inti formasi." Yuzang pun saat itu dengan santai menggerakkan kedua jarinya sambil berkata, "Ngapain repot-repot ke sana? Lihatlah ini." Tiba-tiba rantai yang mengikat tangan Fan itu pun langsung terlepas, yang membuat Fan pun gak bisa habis pikir kenapa rantai itu bisa lepas dengan mudah. Fan yang kaget itu pun berkata di dalam hati, "Formasi pada rantai ini bahkan seorang kultivator di tahap akhir Golden Core gak bisa dengan paksa menerobosnya. Dan Guru Jiang yang hanya berada di tingkat Ruyuan bisa melepas hal ini. Apakah dia benar-benar kultivator di ranah Ruyuan?" Melihat kekuatan dari Yuzang, Fan pun jadi tersenyum dan berkata, "Senior begitu kuat. Kesetiaanku kepada senior meningkat seperti air terjun." Yuzang pun saat itu mengajak Fan untuk ikut pergi bersamanya. Tapi sebelum itu, Yuzang bertanya kepada Jutang, "Kakak, apakah kau tahu di mana rumah harta karun Sekte Tuzao?" Mendengar itu, Fan pun langsung mengulurkan tangannya ke atas dan berkata bahwa dia tahu di mana letak harta itu. Fan pun berkata di dalam hati, senior ini sangat kuat dan meninggalkan kesan yang baik di hadapannya. Kurasa jika aku berbuat baik padanya, dia akan semakin senang padaku. Namun Jutang saat itu berkata, "Kita berada jauh di area inti Sekte Tuzao dan ada banyak bahaya di mana-mana. Jika pergi ke rumah harta karun, aku khawatir akan ada masalah." Yuzang yang mendengar itu pun berkata, "Sulit untuk datang ke sini, tapi nggak mungkin kembali dengan tangan kosong. Sekarang 3 elit Sekte Tuzao telah habis. Kak, apakah kau nggak ingin menagih bunga kembali?" Jutang yang mendengar itu pun bertanya, "Bagaimana dengan pengawal yang pingsan?" Yuzang pun menjawab, "Sekte Tuzao dan aku tidak memiliki perseteruan darah sebesarmu. Kau bisa mengetahui itu sendiri dan melakukan sesuatu yang kau mau." Dan setelah itu, Yuzang pun pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Tetua Gui dan Tetua Sang saat itu lagi mengobrol. Tetua Sang pun berkata, "Entah kenapa, setelah kepala sekte membawa semua tetua ke kolam teratai, aku merasa gelisah." Tetua Gui yang mendengar itu pun berkata, "Di bawah pandangan jauh ke depan Tetua Agung, jika ada yang salah, aku pikir kau terlalu banyak berpikir." Namun setelah itu Gui berkata di dalam hati, "Rubah ini benar-benar bijaksana. Tapi untungnya dia tidak memperhatikan pikiranku. Aku nggak boleh melewatkan kesempatan bagus untuk pergi ke kakak tertua. Dan aku hanya beradaptasi dengan situasi selanjutnya." Namun Tetua Sang pun kemudian berkata, "Aku seolah merasa seolah aku melewatkan sesuatu yang tidak memperhitungkannya. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir." Di sisi lain, Yuzang, Fan, dan Jutang itu pun sedang menuju ke rumah harta karun dan terlihatlah 2 orang yang ada di depan mereka. Kedua orang itu adalah penjaga harta karun yang menjaga tempat itu. Mereka pun ingin memberitahu kepada para tetua. Dan saat itu, di sisi lain terlihatlah Tetua Sang yang sangat terkejut. Sepertinya mereka berhasil menyampaikan informasi kepada Tetua Sang. Nah, jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan untuk manhwanya juga udah mentok di sini. Mungkin untuk uploadan selanjutnya bakalan lebih lama lagi karena kita bakalan nunggu manhwa yang ini juga rilis. Seperti manhwa-manhwa Mimin yang udah Mimin bahas tapi udah mentok. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you.